Masa seorang Jokowi tidak mau percaya dengan hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking misalnya di Jawa Tengah. Kemudian kemarin LLSI juga sudah menyampaikan. Kemudian yang terbaru adalah hasil survei SMRC gitu kan, yang juga menempatkan posisi Gibran Rakabuming Raka di... Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini mari kita bongkar soal hasil survei terbaru Pilkada Jakarta menjelang detik-detik pilkada itu akan dilaksanakan. Dan barangkali kita ini memang yang paling ditunggu-tunggu karena persepsi publik hari ini sudah berbeda dari hari-hari yang kemarin. Ada lembaga survei Indonesia, ada Poltreking, ada juga IPO gitu kan, yang sudah merilis hasil survei Pilkada serentak 2024 mulai dari Jawa Tengah yang kemarin mengisukan Gibran Rakabuming Raka ada di posisi puncak, yang kemudian disusul oleh Kapolda Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting Sobat Sewot, hari ini kita akan bahas tuntas soal Pilkada Jakarta dengan hasil survei terbarunya. Siapa pemenang sejati di Pilkada Jakarta pemilihan gubernur 2024 ini. Namun Sobat Sewot, mari kita nggak usah ke sana dulu ya, karena Jakarta tahun ini ya, tahun 2024 ini selain menjadi central of presidential election antara Anies dan Prabowo serta Ganjar Pranowo, Jakarta tahun 2024 ini juga menjadi epicentrum ya, epicentrum pilkada serentak dari Sabang hingga Merauke. Tahun politik 2024 ini menjadi pusat perhatian publik sekaligus 12 bulan yang sangat menegangkan bagi masyarakat Indonesia dan Jakarta dengan isu politik identitas hingga praktek politik transaksional di dalam pelaksanaannya. Ditambah lagi Sobat Sewot, dominasi cawe-cawe Presiden Jokowi yang menyentuh ya seluruh relasi politik hingga putusan Mahkamah Konstitusi dan dugaan purna dinasti melalui perubahan batas usia melalui Mahkamah Agung ya untuk Kaisang Pangarep ya, begitu kata teman-teman. Nah Sobat Sewot, politik tidak lagi menjadi panggilan jiwa untuk mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan negara, melainkan keputusan sepihak untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik Pak Mukidi dengan menggunakan kekuasaan tertinggi sebagai alat determinasi agar take and give ya, pada akhirnya bisa memuluskan langkah keluarga Mukidi tetap berkuasa di Republik Indonesia tercinta ini. Sobat Sewot, politik dikembalikan pada bara api ketidakadilan yang kapan saja bisa mendorong Indonesia ini menjadi kembali pada sistem orde baru, bahkan lebih parah dari semua itu. Otak elit politik sejak Mukidi terpilih sebagai presiden mengalami dekadensi moral yang cukup mendalam dan merata dari kota hingga pelosok desa. Tak heran jika agenda besar revolusi mental yang sedari awal didengungkan dan dicanangkan sebagai titik awal paradigma baru dalam menata kehidupan bernegara dinilai telah gagal dan reruntuhannya hanyut entah kemana. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang Pilkada Jakarta 2024 ini ada dua hal yang bakal menjadi tontonan sehari-hari di berbagai media sosial. Pertama, hasil survei terbaru oleh berbagai lembaga survei. Kedua, tuduhan politik identitas yang biasanya dialamatkan kepada sosok Anies Baswedan oleh para pemuja Mukidi yang tergabung dalam beberapa barisan tim buzzer dan dibiayai dengan dana yang tidak sedikit untuk memastikan warga Jakarta bisa berpaling dari sosok Anies Rashid Baswedan. Namun jika bicara pada suksesnya warga Jakarta menumbangkan relasi kekuasaan Jokowi dan Megawati di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 silam ya,
dengan kekalahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di barisan PDI Perjuangan dan partai koalisinya, maka tidak menutup kemungkinan kemenangan yang sama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta yang akan datang ya ini bakal terulang meskipun cawe-cawe Jokowi tak dapat dipungkiri lagi Sobat Sewot. Oke, sebelum kita kupas tuntas objektivitas hasil survei terbaru terkait Pilkada serentak 2024 khususnya pemilihan gubernur Jakarta dengan segala kemungkinannya, Sewot TV ingin menganalisa kelemahan Anies Baswedan jika faktor kekuasaan Jokowi masih mendominasi di Pilkada serentak 2024 tahun ini. Bagaimanakah kemungkinan menang? Ataukah barangkali Anies akan terjungkal di Pilkada Jakarta? Atau barangkali Anies justru tidak akan dicalonkan oleh partai-partai seperti PKS, Nasdem, PKB, dan PDI Perjuangan? Ya kan? Mari kita berpikir secara lebih jernih Sobat Sewot. Ini tidak buru-buru sebenarnya. Pilkada Jakarta masih menunggu beberapa waktu ke depan. Kita akan menghadapi pelantikan Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres terpilih di Pilpres 2024 tahun ini sebagai salah satu keputusan rakyat gitu kan. Dan kita juga hari ini sedang akan dihadapkan dengan Pilkada serentak dan Jakarta ini akan terus menjadi magnet yang memiliki daya magnet yang terkuat di pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Jakarta Sobat Sewot tentu ini menjadi perhatian khusus bagi seorang Presiden Joko Widodo karena bagaimanapun Kaisang dikabarkan memiliki elektabilitas tertinggi di wilayah Jakarta di Jawa Tengah gitu kan. Tetapi Jakarta ini akan lebih seksi posisinya dibandingkan Jawa Tengah. Nah, barangkali pikiran kita ketika ada lembaga-lembaga survei yang mengatakan bahwa Gibran mesti ditaruh di Jawa Tengah karena mutlak kemenangan dan juga elektabilitas dari semua calon yang ada, Gibran adalah imam di situ gitu kan sebagai calon gubernur Jawa Tengah yang paling tinggi elektabilitasnya. Tetapi Sobat Sewot, Jokowi itu nggak mungkin diem gitu kan. Masa Jokowi iya ya boleh dah taruh di Jawa Tengah aja, nggak mungkin. Kenapa? Karena lebih seksi Jakarta ya kan, lebih lebih enak Jakarta untuk dijadikan batu loncatan kelak jika kemudian Kaisang menang misalnya di Pilkada Jakarta, maka Kaisang bisa buru-buru dicalonkan sebagai calon presiden termuda barangkali nanti. Nah, tetapi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, karena memang begini, hari ini kita melihat fakta bahwa memang di Jawa Tengah ini kan dari berbagai persoalan yang ada, kemudian Ganjar Pranowo yang sudah tidak lagi punya taring gitu kan, tidak punya sengat lagi yang tajam yang membius masyarakat di situ gitu kan di Jawa Tengah. Hari ini rasanya Gibran ini akan sangat mudah untuk kemudian menduduki kursi sebagai gubernur kalau tidak terburu-buru gitu kan. Masa seorang Jokowi tidak mau percaya dengan hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking misalnya di Jawa Tengah. Kemudian kemarin LSI juga sudah menyampaikan. Kemudian yang terbaru adalah hasil survei SMRC gitu kan, yang juga menempatkan posisi Gibran Rakabuming Raka di Pilkada atau Pilgub Jawa Tengah sebagai orang yang paling yang paling berkemungkinan untuk menang di Pilkada atau pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024. Maka seorang Jokowi tentu ini akan mengumpulkan ya kan teman-teman yang ahli lah gitu kan, yang pakar-pakar politik ya. Kemudian nanti Jokowi akan mempertimbangkan apakah anak beliau yang bernama Kaisang ini akan tetap diusung dan dimenangkan di Pilkada Jawa Tengah, atau justru Jokowi akan bersikap lempar batu sembunyi tangan di Pilkada Jakarta. Jadi katakan sebagai orang tua kan begitu kalau Jokowi jurusnya tuh kita hanya mendoakan saja. Oke lah, itu satu kewajiban memang siapapun orang yang punya anak gitu kan pasti menginginkan anaknya sukses, anaknya menjadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Tetapi urusan pilkada ini kan, apalagi ada keterlibatan Mahkamah Agung kemarin yang kemudian mengambil keputusan yang kontroversial karena menjelang Pilkada serentak 2024 ya.
tidak ada rasanya, rasa malu yang barangkali bisa ditunjukkan ya, integritas di Mahkamah Agung, rasa-rasanya kemarin setelah putusan perubahan atas usia calon kepala daerah itu ditetapkan. Maka sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tahun ini menjadi tahun hiruk pikuk yang sangat luar biasa, apalagi menjelang lengsernya Presiden Joko Widodo yang selama 10 tahun memimpin bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Nah, tidak mungkin Jokowi kemudian meninggalkan anaknya tanpa satu hal penting ya kan, yang bisa diperhitungkan di Republik Indonesia ini. Barang tentu kalau misalnya Gibran dipaksakan maju di Pilkada Jawa Tengah kemudian menang menjadi gubernur, maka ketika Joko Widodo gitu kan sudah lengser sebagai presiden, kemudian digantikan dan dilantik secara resmi presiden terpilih Prabowo Subianto, maka ini akan banyak sekali perubahan, mulai dari pemikiran, mindset, kemudian kebijakan yang akan diberikan dan dicanangkan oleh Prabowo Subianto, yang nantinya bisa saja berseberangan dengan kemauan dan kehendak Presiden Jokowi yang sudah menjadi mantan misalnya. Maka antisipasi tersebut sudah barang tentu sering didiskusikan oleh Presiden Jokowi. Nggak mungkinlah seorang ayah membiarkan anaknya kemudian tidak menembus cita-cita tertinggi sebagai kepala daerah misalnya, atau menembus cita-cita tertinggi sebagai seorang presiden yang jabatannya sangat luar biasa dan enak, empuk dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, dengan misalnya tetap memaksakan Kaisang Pangarep gitu di Pilkada Jawa Tengah, maka batu loncatan itu sifatnya semakin rendah. Tetapi kalau di Pilkada Jakarta Kaisang dipaksakan dan kemudian disetting bagaimana cara Kaisang menang atas Anies Baswedan dan calon-calon lain yang sebentar lagi akan diumumkan oleh partai-partai yang ada di Indonesia ini gitu kan, maka sudah barang tentu kalau Jakarta itu udah ya sejengkal lagi jabatan presiden kalau misalnya menang di Pilkada Jakarta atau sebagai gubernur Jakarta. Karena IKN ini hari ini kabarnya nggak enak gitu ya. Ibu kota Nusantara beberapa hari terakhir ini dikabarkan nggak enak, apalagi misalnya Bapak Prabowo menyatakan menunggu 2 periode untuk kemudian menempati ibu kota Nusantara. Sebagai presiden terpilih tentu Bapak Prabowo ini punya pertimbangan satu dan lain hal. Kemudian Presiden Jokowi juga ketika kemarin sebelumnya mengatakan bahwa bulan ini bulan itu akan ada di situ ya. Kemudian sudah menarik ucapan beliau sendiri bahwa tidak akan segera menempati ibu kota Nusantara. Maka sudah barang tentu ibu kota Nusantara di Pilkada serentak 2024 ini tidak bisa dijadikan tolak ukur sebuah tempat yang baru yang kemudian bisa di branding bersamaan dengan Pilkada serentak 2024. Tetapi sekali lagi semua akan menjadi magnet. Ya, magnet akan tertuju kepada magnet terbesar, yaitu mantan ibu kota Jakarta. Kemudian sobat sewot, saya ingin sedikit menyampaikan pemikiran masyarakat Jakarta yang beberapa waktu lalu menyampaikan pendapat bahwa dari berbagai polling online yang dilakukan oleh teman-teman terkait Pilkada Jakarta gitu kan, sebelum akhirnya nanti kita akan sampaikan hasil survei terbaru. Di Pilkada Jakarta ini sobat sewot, polling sudah mulai secara masif gitu kan disampaikan oleh teman-teman, baik online melalui akun media sosial yang bisa live streaming dan lain sebagainya, atau secara record kemudian disampaikan gitu. Nah, ini semuanya rata-rata kalau saya cek di kolom komentar, ketika ada polling yang kemudian memasangkan Anies dengan Ahok misalnya, maka pada umumnya warga Jakarta ini lebih memilih Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, atau pada koalisi yang awalnya diinginkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, yakni pasangan Aman gitu. Tetapi kalau kemudian di situ ada pasangan Kaisang ya sebagai calon gubernur dari Partai Golkar, kemudian di situ juga ada Yusuf Hamka di belakangnya sebagai calon wakil gubernur, masyarakat ketertarikannya masih sangat kurang, bahkan di bawah 10%. Tetapi kalau misalnya Anies Baswedan tetap dipaksakan bersama Ahok ya kan, Anies Ahok itu posisinya masih di atas 30%. Artinya apa?
Ahok ini kalau misalnya dipaksakan oleh PDI Perjuangan sebagai salah satu syarat untuk kemudian bisa berkoalisi dengan PKS dan PKB ya, maka siapapun calon wakil yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP gitu, ini bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya harus memilih apakah enakan Anies Ahok atau Anies Sohibul Iman, maka di atas 15%, nggak sampai 20%, mereka menyetujui Anies Ahok. Tetapi di atas 40% kemudian lebih menginginkan Anies Sohibul Iman atau pasangan Jakarta Aman gitu. Nah, ini satu pertimbangan politik yang barangkali nanti bisa disampaikan oleh teman-teman kepada para petinggi di partai-partai yang menginginkan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khusus untuk Jakarta, yang kemungkinan juga ada kelemahan Anies ya, satu-satunya kelemahan Anies dan tim yang akan mengusung Anies gitu kan, tim ses, kemudian jajaran petinggi partai yang nanti akan berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dengan pasangannya. Ini faktor kekuasaan Jokowi tetap menjadi salah satu momok yang paling mengerikan bagi kontestasi Pilkada Jakarta, khususnya jika ada keterlibatan Anies Baswedan. Karena antitesa Anies Jokowi ini masih sangat hangat ya, masih sangat kental di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di Jakarta yang kemudian masih sangat pro dengan rezim Joko Widodo gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa suksesnya Anies Baswedan membangun Jakarta yang kemudian menjadi kota yang ramah dengan warganya gitu kan, kota yang kemudian dicanangkan menjadi kota yang bisa bahagia warganya dan maju kotanya dan lingkungannya. Maka ini satu-satu dengan adanya Jakarta International Stadium gitu kan, satu cita-cita Jokowi yang hanya bisa dicapai oleh pembangunan Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur beberapa waktu yang lalu. Maka rating Joko Widodo untuk wilayah Jakarta dibandingkan dengan Anies Baswedan ini sudah terpaut jauh lebih tinggi Anies Baswedan. Meskipun ada survei yang kemarin dirilis bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo itu di atas 80%. Tetapi kalau dilihat apakah di Jakarta kepemimpinan Joko Widodo itu bisa dirasa berapa persen gitu kan dari sekian banyak hasil atau katakanlah kertas-kertas survei yang disebar di seluruh Indonesia barangkali. Apakah di Jakarta ini nyampe 2%? Kita wallahu a'lam gitu. Tetapi sekali lagi Sobat Sewot, Jokowi ketika 2017 yang lalu meninggalkan Jakarta kemudian nyapres gitu, maka ini bukan 2017 ya, 2014 yang lalu gitu kan, Jokowi meninggalkan warga Jakarta setelah 2 tahun gitu, masuk gorong-gorong keluar masuk gorong-gorong, kemudian pindah ke Jakarta, ke Indonesia, ke RI gitu, RI 1 gitu. Maka ini sudah menjadi tamparan politik yang sangat hangat bagi masyarakat Jakarta. Ada rasa kecewa yang sangat luar biasa terhadap Jokowi. Apakah kemudian survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas kemarin mengatakan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi selama memimpin 5 tahun terakhir di atas angka 80%, ini termasuk warga Jakarta atau warga di luar Jakarta yang mendapatkan bantuan langsung tunai, yang mendapatkan prakerja gitu kan, dan lain sebagainya. Maka kemungkinan Jakarta akan menjadi basic orang-orang cerdas yang akan menentukan Pilkada Jakarta 2024 ini akan menjadi tolak ukur bagaimana Pilpres 2029 akan dicapai juga gitu. Karena sekali lagi pembelajaran untuk Pilkada serentak ini tetap akan berkiblat kepada Pilkada Jakarta 2024. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.